Kalian suka nonton Jurassic Park? Mending ambil ini aja, Ion V. Nah, kenapa saya mention film Jurassic Park di sini? Karena mobil ini mengambil tema dari sebuah dinosaurus. Bisa dilihat dari lampunya yang seperti tangan dinosaurus yang memiliki 2 jari. Kemudian untuk bagian depannya bisa dilihat, karena ini sebuah mobil yang untuk adventure, dia tuh depannya tuh sangat gagah, sangat mengotak gitu ya. Karena ini juga mobil listrik, dia di bagian depannya tuh sama sekali nggak ada grill, hanya ada di bagian bawah perlubang-lubangan untuk mendinginkan baterainya. Kemudian di bawah sini juga ada untuk sistem ADAS-nya. Mari kita lihat sisi sampingnya. Desain keseluruhan pada mobil ini itu memiliki tema yang selaras, baik dari bagian samping dan juga bagian depannya. Bisa Anda lihat untuk bagian sampingnya dia mengotak seperti layaknya mobil yang sangat tangguh. Bisa dilihat juga dari velgnya yang digunakan ini memiliki velg dengan desain yang sangat tegas, sangat maco gitu ya, dan memiliki profil ban 225/45 R19 dengan ada logo Ion di bagian tengahnya. Kemudian layaknya mobil ini adalah crossover, di sini ada over fender yang dilapisi dengan cat hitam glossy yang membuat mobil ini menggabungkan desain yang tegas, gagah, dan juga elegan. Warna yang dipakai pun ini menurut saya mobilnya sangat keren sekali, sangat elegan gitu ya, sangat mewah. Nah, ditambah apalagi mobil ini juga memiliki roof rail yang desainnya itu sangat unik gitu, karena di sini tuh dia ada moncongnya gitu ya, yang membuat menambah desain gagahnya itu tadi. Kemudian oh ya, di bagian samping sini juga ada tempat untuk pengecasan mobil ini. Jadi mobil ini juga dapat mengecas dengan kapasitas 180 kW DC charger, dan baterai yang disematkan di mobil ini adalah sebesar 75 kWh. Itu tipe yang atas atau tipe yang luxury, sedangkan untuk tipe yang eksklusif mobil ini memiliki baterai dengan kapasitas 65 kWh. Jarak yang ditempuh pun juga memiliki selisih yang cukup jauh. Untuk yang tipe luxury dia bisa menempuh 600 km menurut NEDC, dan sedangkan untuk yang tipe yang eksklusif dia dapat menempuh sekitar 500 km menurut NEDC. Untuk tipe bukaan pintunya pun seperti mobil-mobil listrik pada umumnya. Jadi dia kalau dikunci dia akan rata dengan bodinya. Pilar-pilar juga dilapisi dengan hitam glossy. Jadi memang mobil ini bisa menggabungkan tema dengan gagah itu tadi dan juga ketangguhannya. Untuk di bagian belakang, ban yang dipakai juga sama persis dengan bagian depan, yaitu 225/45 R19, dan untuk pengeremannya juga sudah menggunakan cakram. Di sini ada aksen yang cukup unik di bagian pilar D-nya. Untuk bagian belakangnya dia memiliki tema yang sama juga seperti yang bagian depan, dengan 2 garis lampu seperti ini. Tentunya mobil ini juga sudah menggunakan lampu full LED ya. Untuk di bagian atasnya di sini ada high mount stop lamp, ada rear defogger, dan juga sudah cukup lengkap. Apalagi mobil ini sudah dilengkapi dengan electric power back door. Mobil ini memiliki konfigurasi kursi itu 2 baris ya. Jadi untuk bagasinya dia cukup luas dan dapat menampung barang bawaan Anda yang lumayan banyak. Oh iya, di bagian bawah juga dia tetap ada ban serep dan juga perintilan-perintilan lainnya. Oke. Mari kita bahas apa sih yang ada di bagian depannya. Kita lihat. Sebelum kita bahas bagian depannya, saya lupa menyebutkan mobil ini memang tidak terlalu besar, bahkan panjangnya aja cuma 4.600 mm, dan untuk di bagian bawah kap mesin ini
Dia memang belum menggunakan hidrolik, tetapi di cover seperti ini yang membuat sangat rapih ya. Dan Anda cuma dapat mengisi air wiper di bagian depan. Dan untuk di bagian atas ini hanya untuk urusan bengkel saja. Tenaga mobil ini menghasilkan tenaga 201 horsepower dan torsinya 240 Nm, di mana tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan karena ini adalah front wheel drive. Mari kita lihat bagian dalamnya. Nah, sekarang kita udah di dalam dari Ion V. Bisa dilihat ini desainnya tuh mungkin agak nggak selaras temanya dengan bagian depan. Karena kalau yang di bagian luar itu dia tangguh, terus gagah gitu ya. Tapi di bagian dalam dia justru lebih kelihatan ke mewah. Bisa dilihat dari ambient light-nya. Kemudian ada ornamen-ornamen seperti ini. Memang sangat terlihat cantik sih dan elegan. Kemudian untuk dari setirnya, dia setirnya ya hanya bulat seperti ini dan menggunakan two spoke. Memang terkesan lebih gagah ya, bukan lebih ke mewah karena bawahnya ini agak kosong gitu jadi kelihatannya. Kemudian karena ini transmisinya itu dari kanan seperti mobil Eropa, dan untuk perlampuan serta wiper itu ada di sebelah kiri. Untuk speedometernya dia udah menggunakan full digital. Kemudian kita lihat head unitnya. Head unitnya ini dia layarnya cukup besar, tetapi tidak bisa di-rotate seperti merek sebelah. Dan di sini dapat diatur dari shortcut ya, ini untuk open tailgate, close tailgate, kemudian ada brightness-nya, kemudian ada turn off screen dan ada power hold-nya. Kemudian komponennya di sini ada widget kayak ini lagu gitu ya, kemudian ada telepon dan juga ada jamnya. Ini bisa diedit juga. Untuk yang lebih lengkapnya bisa diatur dari ini ada aplikasi yang ada di dalam mobil ini. Kemudian mobilnya dia ada Apple CarPlay. Ini bisa dilihat dari pengaturan mobil ya. Switch control ini memang mobil ini tidak ada tombol ada tapi hanya beberapa. Jadi semuanya itu diatur dari head unitnya. Dari jendelanya, pintu belakang, kemudian ada tirai bagian atas ya, ini semuanya diatur dari head unit. Misal kita ingin mengunci kendaraan pun kita dari head unitnya. Window lock, open all window dan juga close all window juga langsung dari layarnya. Lighting sistemnya di sini juga dari head unitnya, smart cabin, bahkan kursinya pun juga diatur, kayak misalnya mau open ventilasi gitu ya, untuk bagian depannya ini bisa. Kemudian untuk heating juga ada, begitu pula dengan kursi drivernya. Tapi untuk baris keduanya atau baris belakangnya itu nggak ada ventilated seatnya. Kemudian di sini juga ada kursi pijat yang dapat diatur, sangat banyak modenya ya, jadi sangat nyaman memang di mobil ini. Kemudian ada rear view mirrornya ini juga bisa diatur, mau spion itu melipat atau membuka. Tapi di sini ada tombol untuk shortcut. Jadi tombol shortcutnya ini bisa Anda atur untuk melipat spion jika memang itu sangat dibutuhkan ya. Kalau misalnya untuk cepat-cepat melipat spion, karena jalan di Indonesia itu cukup sempit. Jadi kita pasti akan sering melipat spion. Kemudian di sini juga ada pengaturan kursinya itu tadi, mau maju ini juga. Tuh, ini maju, ini mundur. Kemudian ini ada memory seatnya juga. Kemudian ada ADAS-nya, Adigo Smart Driving seperti forward collisioning. Kemudian ada rear safety-nya juga cukup lengkap, ada rear collision, ada cross traffic alert, blind spot, door open warning, lane keeping, dan cruise control-nya. Driving energy, ini bisa dilihat driving mode-nya bisa diatur, comfort, sport, atau power save. Energy recovery-nya juga bisa diatur, power consumption-nya juga bisa dilihat. Ini chassis power-nya dia ada untuk ngatur auto hold, electronic stability control, hill descent control, dan electronic parking brake. Body accessories seperti window lock nih mau diatur seperti apa juga bisa, wiper pun juga, AC juga. Kemudian ada wireless charging untuk HP, dan ada kulkasnya ini mau diaktifkan. Bahkan kulkasnya ini bisa untuk menjadi pemanas, menjadi kulkas biasa, ataupun bisa menjadi freezer. Keren kan? Dan ini sistem settingnya. Jadi yang membedakan mobil ini tipe luxury atau tipe eksklusif, yang pertama itu adalah dari baterainya. Kalau baterai dari tipe yang luxury itu dia lebih besar dan
itu pengaruh ke jaraknya juga. Jaraknya itu selisih 100 km. Kemudian untuk yang tipe eksklusif atau tipe yang bawah, dia belum ada kulkasnya dan juga belum ada kursi pijet. Itu aja sih bedanya. Kemudian di sini di bagian bawah ini ada AC, ada tulisan Ion gini. Ini ada wireless charger yang bisa 50 watt dan juga ada pendinginnya ya, ventilasi untuk mendinginkan HP Anda biar nggak panas. Ada tempat penyimpanan HP juga di bagian kanannya, cup holder juga. Kemudian ini kulkasnya ya. Nah, jadi kulkasnya dia ada lampunya. Ya memang seperti kulkas pada umumnya. Seperti itu. Oke. Tombol-tombol untuk kaca, untuk kaca itu ya. Ini sini ada untuk membuka, menutup, dan di sini juga udah all auto. Jadi sudah sangat aman ya. Tapi sayangnya dia tidak ada tombol untuk menutup spion tadi. Kemudian untuk window locknya juga nggak ada. Untuk permainan bahannya, di bagian atas di sini soft touch, di bagian bawahnya di sini juga soft touch. Kemudian di bagian sisi pintunya di sini juga soft touch dan juga desainnya keren ya, kayak berasa di rumah gitu. Kemudian ada ambient light juga, speakernya juga Adigo. Oh ya, untuk speakernya ini cukup bagus ya menurut sependengaran tim kami, karena memang bisa diatur dari mau mode netral atau mode bassnya. Jadi seperti itu. Kursi tentunya udah elektrik. Oh iya, untuk posisi kursinya mobil ini sangat nyaman. Surprisingly nggak tahu kenapa, apa ya, kayak sangat mensupport drivernya gitu loh. Jadi mungkin kalau Anda pakai mobil ini nih, kayak menyatu dengan mobilnya, karena memang saking nyamannya itu, sangat pas lah. Kemudian untuk setirnya juga bisa diatur tilt dan teleskopik. Oke, seperti itu. Mari kita lihat baris keduanya. Jadi untuk bagian belakangnya bisa dilihat ya. Ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 180 cm dan wow. Ini sangat luas sekali untuk leg rest-nya, bahkan untuk ruang kakinya, bahkan untuk kakinya itu bisa ke bawah kursi di bagian depan. Jadi sangat nyaman gitu loh. Kayak apa ya? Meskipun mobil ini nggak nyampe 500 juta, mungkin untuk bos-bos yang ingin irit gitu ya, cocok banget nih ambil mobil ini, apalagi desainnya juga gagah gitu kan. Nah, menurut saya yang kurang di sini adalah harusnya plafonnya dibikin blackout aja, jadi lebih mewah lagi, bisa lebih nyaman lah kalau misalnya full hitam di dalam tuh. Tapi untuk sisi pintunya di sini desainnya sama seperti depan, bahkan permainan bahannya pun juga sama. Ada ambient light, kemudian di bagian bawahnya di sini ada cup holder, ada penyimpanan terbuka juga. Dan kursinya ini sangat empuk ya. Dia perforated, ada lubang-lubangnya, walaupun dia nggak ventilated seat, it's okay. Tapi yang pengen saya kasih tahu adalah kursi ini sangat empuk, kayak sofa di rumah gitu. Bahkan di bagian tengah ini juga ada handrest, walaupun karena ini diplastikin jadi nggak bisa dibuka. Di bagian bawah sini ini ada untuk pengaturan, tapi pengaturan ini bukan untuk AC, tapi untuk kulkas bagian tengahnya. Jadi ini minus 15 derajat ini untuk freezernya. Tapi kalau untuk kulkas biasa, di sini bisa diatur dengan tombol ini. Ini untuk pengaturan suhunya ya. Dan heatingnya juga ini bisa diatur untuk matikan. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk Ion Hype-Tech itu di bagian kanan ini adalah meja. Beda dengan Ion V, di sini Ion V itu mejanya ada di sebelah kiri. Ini bisa dibuka, tetapi karena ini masih plastikin ya, seperti itu yang saya bilang tadi. Kisi-kisi AC ada di pilar, jadi yang pasti Anda nggak akan kepanasan di bagian belakang. Dan ada pengecasan juga ya, ada tombol juga, ada colokan juga, tapi ini USB. Agak sayang aja, harusnya untuk zaman sekarang ini harusnya Type C ya. Di bagian bawahnya juga karena ini mobil listrik, dia nggak ada tunnel, dia rata. Jadi kalau mau duduk di tengah itu sudah dipastikan sangat-sangat nyaman.
Dan di bagian atas ini juga moonroof ya. Dia tidak bisa dibuka kacanya, tetapi memberikan kesan aja kalau mobil di dalam mobil ini tuh sangat luas. Seperti itu. Mungkin habis ini saya akan menyimpulkan kali ya, apakah mobil ini sangat pas untuk Anda atau tidak. Saksikan terus. Jadi kesimpulannya adalah mobil ini memiliki harga yang reasonable, masih masuk akal dan memberikan tawaran yang sangat positif seperti permainan bahan dari interiornya, kemudian teknologinya, kemudian dari desainnya. Mobil ini sangat positif lah untuk Anda beli. Oh iya, ini sekarang saya lagi berada di Ion Grand Metropolitan Mall, di mana Ion ini memiliki dealer di dalam mall. Jadi kalau misalnya Anda tertarik untuk melihat-lihat atau bertanya-tanya seputar mobil Ion, Anda dapat langsung aja ke Grand Metropolitan Mall. Itu saja video kami mengenai mengulas Ion V. Jangan lupa Anda untuk menekan like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya channel Motor Review ini semakin berkembang lagi. Saya Rangga dan salam Motor Review.